Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para Dewan Penguji, saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya dalam sidang skripsi program sarjana Fakultas Ekonomi UGM. Saya Umi Saidul Mursalin dan saya akan memberikan presentasi hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Sektor Unggulan Terhadap Pembangunan Ekonomi Kabupaten Purworejo tahun 2010 sampai 2019. Presentasi ini dimulai dengan pembahasan pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan landasan teori, kajian pustaka, data dan metodologi penelitian, serta pembahasan hasil dari analisis penelitian menggunakan analisis LQ, Shift-Share, analisis tipologi Clason, dan analisis overlay. Kemudian, presentasi ini akan diakhiri dengan pembahasan kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan implikasi kebijakan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya otonomi daerah dalam mengatur urusan pemerintahan di daerah masing-masing, yang merupakan insentif bagi daerah dalam mendorong daerah untuk bersaing dalam pencapaian pembangunan daerah. Perbedaan karakteristik setiap daerah menyebabkan perbedaan faktor perekonomian yang memberikan kontribusi terbesar di suatu daerah. Hal ini menghasilkan sektor unggulan yang merupakan kontributor terbesar dalam peningkatan perekonomian daerah, sehingga daerah perlu mengidentifikasi sektor unggulan yang terdapat di daerah tersebut. Kabupaten Purworejo memiliki perbedaan yang cukup signifikan dalam komposisi PDRB dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah. Dalam data PDRB 2010 hingga 2019, Kabupaten Purworejo memiliki penurunan dalam kontribusi sektor agraris yang diimbangi dengan meningkatnya sektor industri dan jasa dalam PDRB daerah. Berdasarkan latar belakang tersebut, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana hasil dari analisis dalam menentukan sektor atau lapangan usaha yang tergolong sebagai sektor unggulan atau sektor non-unggulan dalam perekonomian daerah di Kabupaten Purworejo. Yang kedua, bagaimana hasil dalam perubahan pergeseran sektor usaha dalam perekonomian Kabupaten Purworejo. Dan yang terakhir, sektor manakah di Kabupaten Purworejo yang memberikan daya saing terbesar. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan potensi daerah dengan menentukan sektor unggulan dan sektor non-unggulan dalam perekonomian yang dapat berfungsi sebagai dasar atau acuan untuk menyusun rencana dalam pembangunan daerah di Kabupaten Purworejo. Selanjutnya, tujuan penelitian ini juga digunakan untuk menunjukkan dan mengukur dengan tepat hasil analisis dalam perubahan dan pergeseran sektor usaha dalam perekonomian Kabupaten Purworejo. Dan terakhir, untuk menentukan dan memilah sektor ekonomi yang memberikan daya saing terbesar di Kabupaten Purworejo. Penelitian ini memiliki landasan teori berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli sebelumnya. Sukirno pada tahun 2000 mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Sementara itu, Friedman dan Alonso dalam Sidiki tahun 1981 menunjukkan bahwa kebijakan nasional harus beralih ke strategi evolusi spasial untuk memajukan tujuan pembangunan umum ekonomi. Porter dalam Lionel Iwasaki dan Sanyi pada tahun 2010 menekankan bahwa pembangunan daerah melewati fase-fase yang sedikit berbeda satu sama lain. Fase-fase tersebut didorong oleh berbagai variabel seperti input, investasi, dan inovasi yang terutama bergantung pada kematangan ekonomi di daerah tersebut. Malerba dan Montabio pada tahun 2004 menjelaskan bahwa perbedaan pertumbuhan ekonomi negara sebagian besar diharapkan terkait dengan proses perubahan struktural yang pada gilirannya disebabkan oleh perbedaan sektoral dalam inovasi kegiatan. Reuveni dan Thompson pada tahun 2001 mengatakan bahwa kepemimpinan sistemik yang inovatif
diperlukan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi asalkan dapat memanfaatkan fondasi sumber daya ekonomi yang didapatkan oleh inovasi radikal di sektor unggulan. Sukirno dalam Sambuari 2015 juga menyebutkan bahwa pembangunan ekonomi dilakukan di suatu daerah pada tahun tertentu dapat diukur berdasarkan peningkatan produksi barang dan jasa, serta diukur berdasarkan perubahan kegiatan perekonomian lain seperti peningkatan kualitas dalam pendidikan, pembangunan infrastruktur teknologi, adanya pengembangan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur publik, dan meningkatnya pendapatan serta kemakmuran masyarakat. Arsyad pada tahun 2010 mengemukakan bahwa teori basis ekonomi merupakan laju pertumbuhan ekonomi daerah yang ditentukan oleh jumlah peningkatan ekspor dari daerah tersebut. Modelski dan Thomson dalam Revini dan Thomson pada tahun 1999 menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor ekonomi unggulan merupakan dasar dari pertumbuhan jangka panjang ekonomi. Dan terakhir, Krishna dan Beres pada tahun 2005 mendefinisikan sektor unggulan sebagai sektor yang paling banyak meningkatkan keuntungan dari industrialisasi untuk sektor lain yang apabila disubsidi atau diberikan insentif secara berurutan akan meningkatkan kesejahteraan daerah jika masa depan tidak terlalu banyak memiliki variabel yang berubah. Terdapat beberapa literatur terdahulu yang menganalisis sektor unggulan di suatu daerah. Yang pertama, penelitian Revini dan Thomson pada tahun 2001 menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor unggulan mendorong pertumbuhan ekonomi utama dan ekonomi dunia. Selanjutnya, penelitian Mulugeta pada tahun 2008 yang mengidentifikasi basis ekonomi kota terkemuka di Ethiopia dan menerapkan model indeks pekerja surplus pada data sensus 1994 menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki 9 pusat kota utama di mana manufaktur adalah fungsi ekonomi dasar utama pada tahun 1994. Selanjutnya, penelitian Fadilah dalam Susanti dan Oktariani pada tahun 2019 dengan metode analisis location question dan shift share menunjukkan bahwa Kota Tangerang memiliki 3 sektor unggulan berupa sektor akomodasi dan makanan, informasi dan komunikasi, serta sektor real estate. Penelitian Hardiani dan Lubis pada tahun 2017 menunjukkan bahwa Kota Jambi memiliki 4 sektor unggulan, antara lain lapangan usaha pengadaan listrik dan gas, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, serta lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Yang terakhir, penelitian Crowdbury pada tahun 1992 menyebutkan bahwa sektor pertanian adalah sektor utama dan mesin pertumbuhan ekonomi untuk Bangladesh. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun data utama yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari BPS Kabupaten Purworejo dan BPS Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian runtut waktu selama 10 tahun antara tahun 2010 hingga 2019. Data penelitian yang digunakan merupakan data produk domestik regional bruto Kabupaten Purworejo dan produk domestik regional bruto di Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan dengan mengolah data PDRB tersebut untuk menghasilkan indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan berbagai metode. Yang pertama, analisis location question yang terdiri dari static location question atau SLQ dan dynamic location question atau DLQ. Static location question atau SLQ adalah suatu indeks yang dirancang guna mengukur bobot suatu sektor terhadap sektor yang sama pada wilayah acuan yang lebih luas. Sedangkan dynamic location question atau DLQ adalah indeks yang menyiratkan laju pertumbuhan suatu sektor unggulan di suatu wilayah. Apabila nilai LQ kurang dari 1, hal ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan sektor I lebih rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan daerah acuan pada sektor yang sama.
Sedangkan nilai LQ sama dengan 1 menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki laju pertumbuhan sektor I yang sama dibandingkan dengan daerah acuan. Dan yang terakhir, apabila nilai LQ lebih dari 1, maka laju pertumbuhan sektor I lebih besar dibandingkan dengan laju pertumbuhan sektor yang sama di daerah acuan. Yang kedua adalah metode analisis shift share yang merupakan teknik analisis yang menggambarkan kinerja sektor ekonomi di suatu daerah apabila dibandingkan dengan kinerja perekonomian daerah acuan. Analisis ini terdiri dari pertumbuhan ekonomi daerah atau NIJ, pergeseran proporsional sektoral atau MIJ, dan pergeseran diferensial atau CIJ yang digunakan untuk mengukur tingkat daya saing sektor ekonomi di daerah Kabupaten Purworejo dibandingkan dengan daerah acuan yang merupakan Provinsi Jawa Tengah. Jika nilai DIJ lebih dari 0, maka pertumbuhan sektor I di Kabupaten Purworejo lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah pada sektor yang sama. Dan sebaliknya, jika nilai DIJ kurang dari 0, maka pertumbuhan sektor I di Purworejo relatif lebih kecil dibandingkan Provinsi Jawa Tengah pada sektor yang sama. Selain itu, nilai MIJ yang lebih besar dari 0 menunjukkan bahwa Kabupaten Purworejo akan mengkhususkan pada sektor tersebut yang pada tingkat provinsi tumbuh lebih tinggi. Sedangkan nilai MIJ kurang dari 0 menunjukkan bahwa Kabupaten Purworejo akan berspesialisasi pada sektor yang tumbuh lebih lambat di tingkat provinsi. Yang ketiga merupakan metode analisis tipologi Gleason yang menggambarkan karakteristik struktur pertumbuhan ekonomi daerah. Metode analisis tipologi Gleason ini menggambarkan sektor perekonomian dalam bentuk 4 kuadran. Kuadran kiri atas dengan nilai GI lebih besar dari G dan SI lebih besar dari S merupakan sektor yang maju dan tumbuh pesat. Kuadran kanan atas dengan nilai GI kurang dari G dan SI lebih besar dari S merupakan sektor yang maju tapi tertekan, sedangkan kuadran kiri bawah dengan nilai GI lebih besar dari G dan SI kurang dari S menunjukkan bahwa sektor tersebut merupakan sektor potensial dan dapat berkembang pesat. Dan terakhir, kuadran kanan bawah dengan nilai GI kurang dari G dan nilai SI kurang dari S menunjukkan bahwa sektor tersebut merupakan sektor yang relatif tertinggal. Metode yang terakhir merupakan metode analisis overlay. Analisis overlay merupakan analisis struktur ekonomi yang digunakan untuk melihat secara menyeluruh hasil analisis untuk mendapatkan sektor unggulan dalam suatu daerah. Dalam penelitian ini, teknik analisis overlay dilakukan dengan menggabungkan berbagai hasil analisis sebelumnya yang terdiri dari analisis location question, analisis shift share, analisis tipologi Gleason sebagai cara dalam menentukan sektor unggulan di Kabupaten Purworejo. Hasil analisis location question di Kabupaten Purworejo menunjukkan bahwa Kabupaten Purworejo merupakan kabupaten yang sektornya tergolong sebagai sektor unggulan dan sektor potensial. Sektor unggulan di Kabupaten Purworejo merupakan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estate, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, jasa pendidikan, dan jasa lainnya. Sedangkan sektor lain dalam lapangan usaha di PDRB Kabupaten Purworejo tergolong sebagai sektor potensial yang masih dapat dikembangkan. Hasil analisis shift share pada Kabupaten Purworejo menunjukkan bahwa pada kuadran pertama dengan nilai proporsional dan diferensial shift yang positif,
yang merupakan tergolong sebagai sektor unggulan adalah sektor informasi dan komunikasi, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan jasa lainnya. Kuadran kedua dengan nilai proportional shift yang negatif dan differential shift yang positif adalah sektor industri pengolahan. Kuadran ketiga atau mixed laser dengan nilai proportional shift yang positif dan differential shift yang negatif adalah sektor pertambangan dan penggalian, pengadaan listrik dan gas, konstruksi, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi makanan dan minuman, real estate, dan sektor jasa perusahaan. Sedangkan kuadran keempat merupakan kuadran loser dengan nilai proporsional dan differential shift yang negatif adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan, pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, jasa keuangan dan asuransi, dan administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Hasil analisis tipologi Claassen digambarkan dalam 4 kuadran. Kuadran pertama dengan GI lebih besar dari G dan SI lebih besar dari S yang merupakan sektor yang maju dan tumbuh pesat adalah sektor informasi dan komunikasi, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan jasa lainnya. Kuadran kedua dengan GI kurang dari G dan SI lebih besar dari S yang merupakan sektor maju tapi tertekan adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, transportasi dan pergudangan, jasa keuangan dan asuransi, real estate, dan administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan wajib sosial. Kuadran ketiga dengan nilai GI lebih besar dari G dan SI kurang dari S yang merupakan sektor potensial dan masih dapat berkembang dengan pesat adalah sektor industri pengolahan. Sedangkan yang terakhir, kuadran keempat dengan GI kurang dari G dan SI kurang dari S merupakan sektor yang relatif tertinggal, yang terdiri dari sektor pertambangan dan penggalian, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan limbah, sampah dan daur ulang, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, penyediaan akomodasi makanan dan minuman, dan jasa perusahaan. Dan yang terakhir, hasil analisis overlay Kabupaten Purworejo menghasilkan 4 sektor dalam kategori sektor unggulan, yaitu sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan jasa lainnya. Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil analisis sebelumnya adalah sebagai berikut. Analisis berdasarkan metode Legation Equation atau LG menunjukkan bahwa Kabupaten Purworejo memiliki 9 sektor unggulan, sedangkan analisis menggunakan shift share menunjukkan bahwa Kabupaten Purworejo memiliki 5 sektor unggulan. Metode analisis tipologi Claassen dalam data Kabupaten Purworejo mengecilkan hasilnya menjadi 4 sektor unggulan dengan kategori sektor maju dan memiliki pertumbuhan yang pesat. Dan yang terakhir, analisis overlay Kabupaten Purworejo menyimpulkan adanya 4 sektor dalam kategori sektor unggulan, yaitu sektor informasi dan komunikasi, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta sektor jasa lainnya. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah tidak adanya perbandingan antara sektor unggulan di Kabupaten Purworejo dengan sektor unggulan di kabupaten lain di Provinsi Jawa Tengah, serta tidak tercakupnya dampak kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Purworejo terhadap sektor unggulan. Implikasi kebijakan
Dalam penelitian ini adalah yang pertama, sektor ekonomi daerah yang diidentifikasi sebagai sektor unggulan merupakan sektor pendorong perekonomian daerah. Yang kedua, potensi sumber daya daerah perlu ditingkatkan dengan cara mendukung sektor ekonomi daerah yang memberikan kontribusi besar dalam perekonomian daerah. Dan terakhir, penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan dalam strategi pembangunan yang tepat dan berkelanjutan sesuai dengan potensi daerah. Demikian pemaparan hasil penelitian yang telah saya lakukan. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas perhatiannya, dan saya meminta maaf sebesar-besarnya apabila terjadi banyak kesalahan selama pemaparan penelitian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.